Bisa laptop? Aman? Aman. Aman, siap. Oke. Thank you, Bu Mei. Kita ke Pak Mahfud Adalim. Silakan, Pak Mahfud. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi. Mahfud Adarin, tempat tanggal lahir Banggai, 14 Maret 1994, untuk unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai, hobi lari. Lari. Itu saja, lari saja. Dari kenyataan. Bukan lari dari kenyataan, Pak. Apa? Oh, lari. Lari apa? Dari Jogging, jogging, jogging. jogging. Oke, siap. Hmm. Thank you, Pak Mahfud. Atau dipanggil siapa? Pak Mahfud atau Pak Adalim? Ya, Pak Mahfud. Iya, siap. 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 Thank you, Pak Mahfud. Orang asli Banggai juga ya? Di Banggai. Kelahiran Di Banggai, Pak. 964. Siap. Kemudian kita ke Pak Rian Hidayat. Tapi rapi-rapi nih. Kelompok berapa nih? Kelompok tiga ganteng-ganteng. Pakai nasi. Keren Bapak Ibu. Rapi. Iya. Silakan Pak Rian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyad Hidayat, kelahiran Lubuk 6 November 92, jabatan Arsiparis pertama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hobi badminton, Pak. Terima kasih. Oh, normal, normal. Hobi-hobi normal. Biasanya kayak jarang-jarang Pak Rian kan kayak Pak Davin. Jarang-jarang main game tapi Genshin Impact. Jarang-jarang. Kalau Pak Rabim sudah normal. Banyak yang ML kan. Tapi Pak Rabim ini termasuk yang bikin siksa di ML. Kayak potongannya kan. Hmm. Apa? User apa Pak Rabim? Magi, Pak. Oh Tuhan. Sudah jelas. Dari muka sudah jelas. Ya, Oke. Nana, Pak. Paling Nana. iya Nana. Nana MM. Oke, thank you Varian. Siap. Kemudian kita ke Ibu Intan Desi Tirta Muhammad Hening. Silakan Ibu Intan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Intan Desi Tirta Muhammad Henik, biasa dipanggil Intan. Lahiran 10 April 1996, jabatan dokter umum di Puskesmas Toili 1. Terima kasih. Ada hobi Ibu Intan? Hobi jalan-jalan. Jalan-jalan tidak jauh-jauh saja. Oh, saya kira jalan-jalan tidak ada kepastian. Atau jalan-jalan jalanin aja dulu. Itu satu-satunya olahraga yang tidak sehat, Pak. Hobi olahraga jalan. Jalan tanpa kepastian. Tidak sehat itu untuk kesehatan. Oke, thank you, Ibu. Asli Banggai juga, Ibu Intan? Iya, asli Banggai. Oh, asli Banggai. Oke, thank you, Bu. Dan sekarang Ibu Nailah Farahisa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Naif Farafisa, tempat Hmm, tanggal lahir Balikpapan 27 hmm. eh, jabatan Peranata Komputer Terampil di Sekretariat Daerah. Terima kasih. Berarti bukan asli Banggai? Atau asli Banggai? Besar di Luwu, Pak, di Banggai. Oh, besar di Banggai. Ya, Oke. Hobinya apa, Ibu Nailah? nonton drakor. Ih, itu dia. Hmm, kentara memang. Segar-segar Bapak Ibu kalau yang dari drakor kan. Apa itu main bulu tangkis? Jogging. Cepat tua nanti. Karena paparan sinar matahari langsung. Jadi Ibu Nela dapat, Bon Appetit dapat. Dapat, Pak. Sudah tamat. Dapat. Sudah. Kalau Ibu Rasna tadi tidak update kan? Temples ya apa ya? Yang baru lagi. Nanti sibuk-sibuk kalau tidak selesai, kalau selesai sudah latsar baru lanjut lagi kan? Tidak usah pura-pura fokus Ibu Rasna. Ibu Rasna, apa latsar ini? Tidak penting, yang penting itu nonton drakor kan? Oke, thank you Bu Nela. Eh, tapi ngeri kalau Ibu Mei tadi
memasak sambil main volley. Kepikiran saya hobinya Ibu Mei. Ya memang Pak Randy, kalau Ibu Mei memasak ada di dekatnya kan, bisa-bisa di-share gitu kan. Oke, thank you. Ibu Nabila. Sekarang Ibu Nabila Indayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Nadila Indayani, biasa dipanggil Nadila. Tempat tanggal lahir di Ampana, 6 Juni 2000. Jabatan Pranata Komputer di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai. Terima kasih. Sama-sama. Hobinya apa, Ibu? Hobi, Pak. Hobi jalan-jalan, boleh jalan-jalan, badminton, running. FOMO-an deh, anak, Pak. Memang FOMO-an. FOMO. Kalau Iya. main jangkrik juga. Kalau lagi musim jangkrik, main jangkrik. Tidak dong. Oh, tidak. Biasanya kan FOMO. Sama tahu kan FOMO orang main jangkrik. Gila juga main jangkrik kan. Oke, thank you, Bu Nadila. Sekarang berarti lagi, hobi-hobi naik gunung. Karena lagi FOMO, tidak? Lagi kemarin sempat naik di country, Pak. Oh, siap. Berarti Jalan-jalan. boleh. Boleh. Kalau nanti boleh ajak-ajak naik ke gunung berarti. Thank you, Bu Nadila. Sekarang Pak Stephen Pinaling. Aman, Pak Stephen? Aman. Aman, siap. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, perkenalkan nama saya Stephen Pinaling. Panggilan biasa dipanggil Evan. Kemudian tempat tanggal lahir di Banggai, tanggal 21 Oktober 1994. Jabatan Pranata Komputer, terampil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hobi memancing, kemudian main PS. Terima Hobi kasih. memancing dan main PS. Mancing ikan tapi, Pak Evan. Iya, kan? Pak. Mancing ikan di danau, Pak. Oke, siap. Oke, thank you, Pak Evan. Pak Iya, Evan, sama-sama, ya Pak. dipanggil Pak Evan ya. Siap, Pak Stephen. Oke, baik, Bapak Ibu. Bagus juga ya hobinya Bapak Ibu. Kan warna-warni. Saya kira ada yang sama. Ternyata beda-beda semua. Yang sama saya, Ibu Rasna, Ibu Naila itu saja yang sama. Ya hobi keren itu Ibu Naila kan. Nonton drakor. Kalau yang lain kan deracin. Potongan ini deracin yang tiba-tiba CEO kan. Apalagi kalau sudah 80% gaji, status begini, hobinya orang ini marketplace, Bapak Ibu. Marketplace, bertanya-tanya barang, tidak dibeli. Entar dari potongan. Oke, Bapak Ibu. Hari ini kita ketemu pertemuan pertama. Jadi lama nanti kita ini. Sampai tanggal 25 ya. 29. Sampai tanggal 29. Ini saya sampai jam 7, jam 5. Jadi lama, Bapak Ibu. Sampai bosan-bosan Bapak Ibu ini. Tapi tidak usah dulu, santai-santai Bapak Ibu, santai-santai. Tidak usah kita langsung materi saja. Tegang nanti Bapak Ibu langsung materi. Ini kan sudah pertemuan kedua. Kita refresh dulu pertemuan pertamanya Bapak Ibu. Apa agenda? Agenda pertamanya Bapak Ibu, agenda 1. Tapi aman Bapak Ibu. Agenda 1 semua bisa. Kemarin penugasannya ada, yang APKL ya? Iya, Bapak Ibu ada. Iya. Analisis. Ada masalah yang kurang dipahami Bapak Ibu untuk agenda 1? Aman ya? Apa buat cerita Bapak Ibu? Supaya siapa tahu kita refreshing kembali karena kalau strategi pembelajaran lain itu Bapak Ibu agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu punya keterkaitan masing-masing Bapak Ibu. Jadi di agenda 1 Bapak Ibu itu diajar bagaimana Bapak Ibu berpikir kritis, baik itu isu yang sifatnya kontemporer atau kontemporer itu kalau isu yang FVP Bapak Ibu lagi tren di masyarakat, seperti hoax, narkoba, itu isu kontemporer. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu dilatih memang. Karena Bapak Ibu nanti pada saat agenda 4 nanti, Bapak Ibu menyusun rancangan aktualisasi, nanti Bapak Ibu diajar mengidentifikasi isu bukan lagi yang kontemporer, tapi isu yang sifatnya ada di jabatannya Bapak Ibu. Oke? Iya, misal kalau yang lagi FPP, kalau kayak Ibu Intan, kayak ILP,
apa ILP lagi yang pelayanan primer ya Ibu Intan ya? Atau kayak di Capil untuk kebenaran data, KKD, banyak. Nah, itu nanti Bapak Ibu disuruh identifikasi isu-isunya semua, perjabatannya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti cari isu prioritas yang menggunakan itu tadi, APKL, Bapak Ibu. Nah, USG dapat? USG, analisis USG. Ah, oke, tahu cara penggunaannya kan Bapak Ibu? Bisa. Kalau dalam APKL itu di ranking kemudian ada dua isu atau lebih yang nilainya sama tinggi, maka dianalisis lebih lanjut untuk ditentukan prioritasnya itu menggunakan APKL. Tapi kalau identifikasi isunya sudah dapat yang paling tinggi satu saja, maka tidak perlu menggunakan USG. Oke? Iya kan? Begitu ya penjelasannya kan, Bapak Ibu kan? Di refreshment kembali Bapak Ibu supaya tidak lupa Bapak Ibu. Kemudian ada setelah mendapatkan isu prioritas, kita cari identifikasi penyebabnya menggunakan diagram fishbone. Nah, dapat juga kemarin dapat diagram fishbone. Dapat Pak, dapat. Nah, yang apa tulang ikan. Jadi penyebab metode kah, manusia kah, mesinnya kah yang bermasalah nanti diidentifikasi. Oke. Kalau pertanyaan Pak, boleh tidak menggunakan fishbone? Boleh. Ada namanya SWOT, yang strength, weakness, opportunity, threat. Boleh pakai alat analisis itu. Ada namanya mind mapping. Ada namanya uh, pohon masalah. Jadi banyak, ada sekitar 17 alat analisis selain fishbone. Jadi boleh. Apa tahu Bapak Ibu di metodologi lain biasa pakai brainstorming, silakan Bapak Ibu tanpa harus fishbone. Jadi tidak semua harus pakai fishbone. Oke, terus kalau fishbone Pak, ikannya ada ikan tertentu bebas, tidak mesti ikan batu, bebas. Oh ikan sunu boleh, ikan boleh. Yang penting fishbone dia. Oke. Hmm. Setelah fishbone, nah barulah kenapa hari ini Bapak Ibu eh, kita masuk pada agenda 2. Karena setelah fishbone itu lanjutannya Bapak Ibu diminta nanti Bapak Ibu membuat yang namanya kegiatan dan tahapan kegiatan yang berhubungan dengan agenda 2. Nah, intinya dalam pembelajaran ini adalah agenda 2. Nanti sudah pernah ada yang lihat gambaran rancangan aktualisasi? Sudah pernah ada lihat? Referensinya sudah pernah ada, Bapak Ibu? Belum pernah. Sama sekali belum pernah lihat uh, rancangan aktualisasi yang jadi. Belum pernah. Oh, belum pernah ya, Bapak Ibu. Kalau pernah, biasanya ini di agenda 2, Bapak Ibu itu diminta mengaitkan antara nilai-nilai yang ada di agenda 2 berakhlak dengan kegiatan dan kegiatannya Bapak Ibu. Nah, oke, makanya ada agenda 2. Seperti yang saya sampaikan dari awal, Bapak Ibu, agenda 1, 2, 3, dan 4 itu punya keterkaitan. Kita masuk pada tahapan di mana Bapak Ibu harus memahami nilai-nilai dasar ASN, nilai-nilai core value branding ASN, supaya Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN itu Bapak Ibu dalam rancangan aktualisasinya Bapak Ibu atau aktualisasinya Bapak Ibu. Oke? Mana dulu nih? Kita diskusi dulu agenda 2 atau langsung saya kasih penugasan Bapak Ibu? Diskusi dulu ya. Kalau penugasan terus nanti Bapak Ibu. Saya kasih gambaran dulu Bapak Ibu. Jangan kaget-kaget. Sabar, saya cari dulu bahannya. Terus masalah ini hari kan hari Jumat ya? Pak. Jumat ya. Bang dari Selatan. Iya.
Normal. Sabar, sabar, Bapak Ibu. Gimana mau dipakai di main game laptop ini pada buka PowerPoint saja berat sudah. Hmm, yang mati pada. Jadi di agenda satu Bapak Ibu aman, aman semua, paham semua Bapak Ibu. Ya kan, jangan sampai aman. Tapi boleh lah nanti kalau apa tahu jadi bimbingannya saya Bapak Ibu boleh, boleh kita nanti sharing-sharing. Kemudian untuk agenda 2 Bapak Ibu materi ini. Oke, sudah muncul di layarnya Bapak Ibu? Sudah muncul. Sudah, Pak, sudah. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu kalau di agenda 2 itu di rancangan aktualisasi, Bapak Ibu diminta nanti mengaitkan yang namanya nilai-nilai dasar ASN terhadap kegiatan dan tahapan kegiatan yang nanti Bapak Ibu diaktualisasi. Jadi ada hubungannya, supaya Bapak Ibu tidak bingung, oh ini kegiatan berkaitan dengan nilai ini, maka Bapak Ibu diisilah materi agenda 2 lewat saya yang diperintah dari BPSDM Bapak Ibu untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu apa itu core value ASN berakhlak atau nilai-nilai dasar ASN Bapak Ibu. Oke. Sebelum saya kasih gambaran ke depan Bapak Ibu sampai sore kita, saya perkenalkan diri Bapak Ibu, saya namanya Andi Sunandar Bapak Ibu. Saya Widya Suara ahli muda, katanya fungsional ahli Widya Suara ahli muda di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, nama saya Andi Sunandar, biasa dipanggil Andi, biasa dipanggil Nandar, biasa dipanggil Andi Nandar, biasa dipanggil Ngopi, bisa dipanggil luar negeri, bisa dipanggil umroh, bebas. Dipanggil makan siang juga boleh, Bapak Ibu. Oke, bebas. Mana-mana Bapak Ibu sukalah. Oke, nah, Bapak Ibu saya dipercaya untuk mengampu materi, menyampaikan materi kepada Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai dasar ASN. Nah, kalau bicara nilai dasar ASN ini, Bapak Ibu, kita akan berbicara terkait dengan core value ASN, branding ASN. Branding ASN seperti yang Bapak Ibu di backgroundnya Bapak Ibu itu ada namanya berakhlak. Itu branding ASN sekarang. Di belakangnya Bapak Ibu itu ada tulisan berakhlak. Nah, itu akronim atau simplikasi dari 15 nilai dasar yang ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Ada 15 nilai dasar situ Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak repot menghafal, maka disimplikasikan atau disederhanakan menjadi ASN berakhlak. Oke, nah, berakhlak ini adalah sebuah akronim supaya lebih gampang lagi dihafal Bapak Ibu. Nah, sebuah akronim di mana berakhlak ini terdiri atas 7 atau singkatan dari 7 nilai. Yang pertama itu berakhlak itu bernya itu adalah berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, jadi yang Bapak Ibu tempel-tempel di backgroundnya Bapak Ibu itu berakhlak itu adalah sebuah akronim singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Nah, harapannya ini Bapak Ibu tidak lagi menjadi cuma ditempel atau jadi teori saja untuk Bapak Ibu. Nggak ada materinya, tidak Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu berakhlak ini bisa jadi nyata kalau Bapak Ibu betul-betul paham bahwa tugas Bapak Ibu itu harus berorientasi pada pelayanan, harus akuntabel dalam pelaksanaan pekerjaan,
harus kompeten dalam memberikan pelayanan, kemudian harmonis baik itu dengan dirinya Bapak Ibu sendiri, orang lain atau SN lain atau organisasinya Bapak Ibu, kemudian loyal kepada regulasi dan pimpinan, kemudian adaptif dalam memberikan pelayanan serta kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder Bapak Ibu. Harapannya itu lagi teori ya Bapak Ibu, karena berakhlak ini sudah harus dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Menteri PAN RB nomor 20 tahun 2021. Oke, jadi Bapak Ibu sudah wajib. Kenapa saya katakan wajib Bapak Ibu? Karena berakhlak ini adalah salah satu agenda transformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Bapak Ibu. Ada sekitar 7 agenda transformasi ASN di Indonesia. Yang pertama itu agenda transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Nah, contohnya bagaimana Bapak Ibu? Contoh dari transformasi rekrutmen dan jabatan ASN itu hari ini Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu rasakan hari ini pada saat Bapak Ibu direkrut menjadi ASN langsung dengan jabatannya. Oke, kemudian proses rekrutmennya juga tidak ada istilah orang dalam Bapak Ibu. Iya kan? Ada yang kemarin mendaftar menyogok Bapak Ibu? Ya, tidak ada, Tidak Pak. ada. Tidak, Pak, tidak. Nah, Tidak ada. Jadi itu transformasi yang awalnya dulu ada sepupunya Pak Bupati, sepupunya Pak Gubernur, sepupunya. Nah, ini sudah tidak ada Bapak Ibu. Murni memang hasil tesnya Bapak Ibu. Berdasarkan apa? Ket apa? Sesuai basis komputer ya kemarin. Apa TU, TIU, TKP, TBK. apa semua tesnya? TWK, TWK. Tadi. Kalau TWK itu apa? tes wawasan kebangsaan. Oh, wasbang ya. Oh, sama dengan Liga 1. Kalau TKP, tes kemampuan. Apa kalau TKP? Tes kepribadian. Oh, kayak semacam tes psikologi, psikologi begitu ya, Ibu Naila ya. Terus TIU apa? TIU. Tes intelijensi umum. Oh, ini yang matematika, IPS, begitu ya. Oh, keren ya. Langsung 1 kali 3. TIU, tes intelijensi umum. Berarti IPA, IPS masuk semua di situ ya. Berarti pintar-pintar semua berarti ini. Yang manusia-manusia pilihan. Tangan saya kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan. Tanpa Jarinya berapa? Jarinya berapa? 5, 5. Kalau 2 tangan saya begini, jarinya berapa? 10. 10. 10. Nah, ini jawab yang kompak Bapak Ibu ya. Kalau kira-kira tangan saya 10, berapa jarinya? 150. Mungkin Pak petangan 10 sih. 50. 50. 50. Yang bilang 100 tadi siapa? Astagfirullah. Mengaku-mengakunya 10 bilang kali 5. TU-nya bagus. Sejak kapan 10 kali 5, 100 Bapak Ibu. Ibu Mei, Pak Randy, blondir-blondir semua. Padahal dites saja ini. Berarti kemarin memang faktor keberuntungan saja. Rezeki anak soleh berarti. Tapi itu salah satu bentuk transformasi ya Bapak Ibu di proses rekrutmen. Saya yakin Bapak Ibu lewati tes itu ketat Bapak Ibu, karena live, kemudian ada langsung skornya. Kalau salah langsung salah, kalau benar langsung nambah poinnya. Nah, itu salah satu bentuk agenda transformasi dalam pengelolaan ASN Bapak Ibu di proses rekrutmen. Nah, tidak ada lagi istilahnya orang dalam, titipannya siapa, tidak ada lagi Bapak Ibu. Oke, itu transformasi pertama. Kemudian ada kemudahan mobilitas talenta nasional Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jabatannya Bapak Ibu diterima itu sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Jadi tidak ada lagi istilahnya pelaksana, tidak ada. Pemerintah mengadakan PNS itu Bapak Ibu langsung sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di lapangan. Makanya Bapak Ibu nggak ada istilah umum, tidak ada staff, tidak ada. Yang ada langsung operator komputer, penata komputer, kemudian ahli perencana muda, langsung dengan jabatannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diangkat langsung dengan jabatan. Oke. Nah, kemudian agenda transformasi yang ketiga itu ada percepatan pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekarang
enak di zamannya Bapak Ibu nanti, karena Undang-Undang 20 tahun 2023 itu ada menyebutkan bahwa PNS berhak atas 20 jam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu berhak atas pengembangan kompetensi per tahun itu minimal 20 jam pembelajaran. Oke? Nah, 20 jam pembelajaran ini tidak mesti juga Bapak Ibu ikut diklat begini lagi. Tidak. Bisa saja cuma 2 JP, 3 JP, 10 JP. Itu pun tidak langsung ketemu. Bisa diakses melalui LMS pelatihan Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini, seperti kayak Bangkong, kemudian punyanya BPSDM kayak Sinergi. Nah, itu akan pelatihan-pelatihan gratisnya Bapak Ibu. Nah, itu salah satu bentuk percepatan pembangunan kompetensi untuk ASN. Kemudian ada juga agenda transformasi ASN seperti penataan tenaga non ASN. Nah, ini lagi ribut heboh-heboh ya kan Bapak Ibu soal P3K. Nah, itu salah satu bentuk transformasi. Jadi tidak ada lagi nanti honorer ke depannya Bapak Ibu di kantor Bapak Ibu yang ada penataan tenaga ASN, non ASN, yaitu P3K kalau sekarang. Baik itu P3K full waktu maupun P3K paruh waktu. Oke? Kalau Bapak Ibu ini kan full waktu, PNS full waktu, bukan PNS sewaktu-waktu. Iya, asal mau masuk, masuk. Oke? Nah, kemudian ada digitalisasi manajemen ASN. Bapak Ibu, pengelolaannya Bapak Ibu, mekanismenya Bapak Ibu nanti kalau sudah 100% PNS itu sudah dilakukan dengan cara digital Bapak Ibu. Termasuk kan DRH-nya Bapak Ibu sudah diinput, bukan lagi DRH manual kayak dulu-dulu Bapak Ibu. Ada namanya sistem informasi ASN atau CASN. Itu mulai dari SK-nya Bapak Ibu, jabatannya Bapak Ibu, daftar riwayat hidupnya Bapak Ibu sudah terangkum semua dalam aplikasi yang namanya CASN. Punyanya BKN Bapak Ibu. Oke? Nah, yang terakhir, agenda terakhir Bapak Ibu ada namanya penguatan budaya kinerja dan citra institusi. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir, agenda transformasi terakhir ini untuk ASN Bapak Ibu, merubah mindset masyarakat mindsetnya masyarakat, bagaimana masyarakat melihat PNS sekarang. Jadi kalau dulu Bapak Ibu, jadi PNS itu kalau menurut saya baju yang paling tidak cocok masuk di mall itu adalah baju PNS. Iya, kalau polisi kan masih cocok, ada pengamanan di dalam mall. Tentara juga masuk pakai dinas cocok. Tapi coba kalau PNS masuk pakai baju dinas, Bapak Ibu, disangka bolos kerja kita. Nah, harapannya sekarang karena hal-hal seperti itu, Bapak Ibu, agenda transformasi yang terakhir itu perbaikan citranya ASN, Bapak Ibu, baik ASN pribadi maupun organisasi dari ASN sendiri, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Nah, dengan cara memperkuat nilai-nilai dasar ASN melalui simplifikasi nilai dasar ASN dalam bentuk core value ASN berakhlak. Jadi di branding ASN menjadi ASN yang berakhlak. Nah, itulah surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 tentang penerapan core value ASN berakhlak. Nah, ASN berakhlak itu Bapak Ibu, yang seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, ASN berakhlak itu adalah singkatan. Oke, kalau bahasa luwuknya akronim, singkatan. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya itu loyal, A-nya itu adaptif, dan yang terakhir K-nya adalah kolaboratif. Nah, inilah citra yang harapannya Bapak Ibu, karena PNS baru diperkenalkan, kemudian Bapak Ibu implementasikan di kesehariannya Bapak Ibu sebagai pelayan yang profesional. Jadi ini wajib ya, Bapak Ibu sudah wajib. Jadi bukan lagi konsep atau teori, sudah wajib Bapak Ibu terapkan dalam pelaksanaan tugasnya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sampai saat ini berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, Bapak Ibu, hasil survei implementasi indeks berakhlak di Sulawesi Tengah, jadi termasuk kita semua ini Bapak Ibu, di Sulawesi Tengah,
rata-rata di tahun 2023 ya, 2023 saja ya, Bapak Ibu. Tahun 2023 rata-rata itu kita memperoleh indeks implementasi berakhlak itu nilainya 58,1%. Itu implementasi berakhlak PNS di Sulawesi Tengah 58%. Yang sebelah kiri, Bapak Ibu. Oke. Indikator pelayanan berorientasi pelayanan saja Bapak Ibu itu 54,2%, setengah saja Bapak Ibu. Jadi kalau pengertiannya begini, berarti PNS yang di Sulawesi Tengah yang kerja berorientasi pelayanan itu hanya 54,2%. Sisanya mungkin berorientasi kepada uang, berorientasi kepada jabatan. Nah, bisa jadi Bapak Ibu. Yang intinya, tapi pada intinya berorientasi pelayanan itu hanya 54,2%. Kemudian yang akuntabel dalam bekerja itu lumayan, Bapak Ibu, 70,9% di tahun 2023. Oke, yang bekerja dengan cara bertanggung jawab itu 70,9% di tahun 2023. Kemudian yang punya kompetensi atau kemampuan itu bekerja secara profesional di Sulawesi Tengah, PNS-nya Bapak Ibu hanya 54,0%. Oke. Kemudian yang bekerja dengan mengutamakan hubungan yang harmonis itu hanya 55,2%. Berarti sisanya pura-pura harmonis, baku bombe Bapak Ibu di kantor. Oke. Di tahun 2023. Kemudian untuk loyal dalam artian ini Bapak Ibu pokoknya loyal kepada pimpinan, kepada regulasi pada saat bekerja Bapak Ibu itu 62,1%. Sisanya kita kurang tahu. Bapak Ibu. Kemudian yang adaptif, PNS yang adaptif itu hanya 39,4% di Sulawesi Tengah. Oke. Terus yang terakhir yang bekerja sama kolaboratif Bapak Ibu itu hanya 70,9% di Sulawesi Tengah. Jadi rata-rata dari 7 indikator ini Bapak Ibu di tahun 2023 berdasarkan survei implementasi indeks berakhlak di Sulawesi Tengah. Jadi rata-rata ASN di Sulawesi Tengah budaya kerjanya itu hanya 58,1% menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Nah, itulah kenapa alasannya Bapak Ibu wajib ada materi agenda 2 untuk nilai-nilai dasar ASN. Nah, nilai dasar ASN itu apa Bapak Ibu? Ada 15 di Undang-Undang 20 tahun 2023. Supaya tidak repot Bapak Ibu menghafal 15, dijadikan simpel atau disimplikasikan menjadi berakhlak. Nah, berakhlak ini adalah akronim atau singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, disingkat menjadi berakhlak. Nah, itulah alasan kenapa hari ini Bapak Ibu ada agenda 2. Oke? Aman Bapak Ibu? Ini alasan kenapa harus ada agenda 2. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mau didiskusikan supaya Bapak Ibu tidak mengantuk. Kita ini sampai jam 5 loh Bapak Ibu. Ini kalau push rank ini kayaknya sudah mythical glory kita. Kalau mau masak ini sudah masak untuk 3 hari punya. Kayaknya sampai jam 5 Bapak Ibu. Takutnya Bapak Ibu bosan. Saya saja, Bapak Ibu ini saja bosan. Ini saya, berarti ini sudah angkatan 8. Ini golongan berapa Bapak Ibu? Golongan 3 ya? Latsar golongan 3. Golongan 3 3. sama 2, Pak. 3 sama 2, ini Pak. 3 sama Digabung. 2. Oh, digabung ya. Digabung Bapak Ibu. 3 sama 2, makanya dia angkatan 8. Aslinya ini kalau Latsar itu sudah angkatan 25, Bapak Ibu. 25. 25. Jadi bayangkan Bapak Ibu, saya harus bawa materi ini sudah 25 kali. 26 sama angkatannya Bapak Ibu. Jadi bosan-bosan kita bawa ini materi. Makanya lebih baik Bapak Ibu kita diskusi saja soal materi-materi begini. Ini ada hubungannya loh Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu buat rancangan aktualisasi tetap ada hubungannya. Setiap tahapan kegiatan yang Bapak Ibu susun nanti di rancangan aktualisasi itu harus mencerminkan nilai berakhlak salah satunya. Bisa itu berorientasi pelayanan, bisa itu loyal, atau misal konsultasi dengan mentor.
Berarti itu dia berkaitan dengan nilai apa. Jadi penting, lumayan penting lah agenda 2 ini buat Bapak Ibu. Dikasih ada kaitannya di rancangan aktualisasi ini. Oke? Jadi semua. Jadi itulah kurikulumnya LAN, Bapak Ibu, dasar pelaksanaannya LAN termasuk hebat ya bikin kurikulum Bapak Ibu. Karena agenda 1 juga ada kaitannya dengan rancangan aktualisasi, agenda 2 juga ada kaitannya dengan rancangan aktualisasi, begitupun agenda 3 Bapak Ibu. Semua ada kaitannya. Jadi kalau Bapak Ibu bawa enak, kalau strategi pembelajarannya ya buat Bapak Ibu bawa enak pembelajarannya, dipahami. Jadi nanti pada saat menyusun rancangan aktualisasi Bapak Ibu gampang-gampang saja. Jadi usahakan penugasannya Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan isu yang ada di kantornya Bapak Ibu, isu jabatannya Bapak Ibu. Jadi tinggal dikumpul, copy paste, tambah latar belakang, sudah selesailah Bapak Ibu punya rancangan. Di tiap penugasan, jadi usahakan penugasannya Bapak Ibu itu sesuai dengan jabatannya Bapak Ibu. Setiap tugas, agenda 1 tugasnya apa, agenda 2. Jadi di agenda 4 tinggal digabung. Serius, itu strategi pembelajaran Bapak Ibu. Oke? Jadi bawa santai lah Bapak Ibu. Jadi makanya saya heran kalau peserta tegang-tegang, saya kurang tahu kenapa. Mungkin karena kalau saat-saat ini mungkin kalau kelompok 3 ini mungkin karena tanggal ya Bapak Ibu. Mungkin karena tanggal ya, tanggal 24. Iya, gajinya sudah tidak aman semua. Mungkin karena tanggal ya Bapak. Bapak Ibu gaji berapa? 2 digit. Hah? Nyampe Ibu Mei. 2 digit nyampe 2 digit gajinya. Iya, 2 juta lebih sedikit itu 2 digit. 2 digit, 2 juta lebih dikit. Dikitnya 200.000. Iya, jadi Bapak Ibu tidak bisa lemas-lemas. Lemas-lemasnya PNS itu di tanggal 27. 24 ini belum. Kalau di Tinggal 3 hari sudah lemas. serius Ibu Mei. Saya sudah 13 tahun di pemerintahan Ibu Mei. Itu biasanya PNS itu lemasnya di tanggal 27, Pak Rendi. Tanggal 27. Pokoknya bibir pecah-pecah, mata merah, tenggorokan kering, itu tanggal 27. Gampang tersinggung, tekanan darah naik, kolesterol naik, itu tanggal 27. Kalau tanggal 28, sudah mulai beli Oki Jelly Drink, penunda lapar. Kalau yang belum nikah, penunda lapar. Kalau tanggal 28, 29 sudah mulai beli obat peroma, Bapak. Sudah mulai kambuh-kambuh asam lambung. Baru ada yang bilang, Bapak Ibu kalau terima gaji tanggal 1 ya, Bapak Ibu? Tanggal 1. Iya, itu Iya, isu Pak. kontemporer itu, Bapak. Ada PNS terima gaji tanggal 1? Itu isu kontemporer itu, hoax. Tanggal 1. Kena menetap, Pak. Tanggal 1 langsung masuk. Oh, keren ya. Iya, tanggal 1, Pak. Tidak. Tidak. Tanggal 1 itu masih dijanji. Nah, tuh. Tidak, tanggal 1 so masuk itu, Pak. Iya, biasanya nanti tanggal 3, nanti tanggal 4, kan? Tanggal di atas tanggal 5. Di bawah tanggal Tanggal 10. 5. Makanya saya bilang hoax itu kalau ada yang bilang PNS tanggal 1 gajian itu hoax. Isu kontemporer itu Bapak. Masuk di agenda 1. Masuk di agenda 1 itu. Bohong-bohongnya bendahare. Ada Pak Rabim Makin berproses jadi cepat cair. Iya, orang BPKD kan. Alasannya BPKD, mana belum naik berkasnya. Begitu alasannya BPKD. Jadi kita di PNS ini baku tipu yang banyak. Oke. Nah, jadi semangat sedikit Bapak Ibu. Kan ada ini Ibu Mei, Pak Mahfud. Ada namanya Shopee Pay Later. Nah, boleh tuh. Pakai itu saja dulu Bapak Ibu. Dia pakai itu saja dulu. Shopee Pay Later. Bayarnya kemudian kan. Iya, kalau yang ibu-ibu ini aduh setengah mati nih. Terus check out Shopee-nya masih banyak. Tulisannya di situ 99 plus. Ibu Mei aman, Shopee aman. Masuk semua di keranjang. Sudah dihapus ya. Sekarang live TikTok sekarang. Iya.
Lebih parah lagi berarti. Ibu Naila aman, Shopee-nya aman, check out keranjangnya aman. Atau 99 juga. Aman, Pak. Oh aman nih. Ibu Rasna aman. Tidak, karena yang paling sering ini, Bapak Ibu, adalah yang ibu-ibu. Ini ya, saya boleh tes lagi apa TIU-nya Bapak Ibu, apa TKP-nya Bapak Ibu, tes kepribadian Bapak Ibu. Contoh ya, khusus ibu-ibu, Bapak Ibu, Bapak-bapak perhatikan nih, khusus ibu-ibu saya tanya. Ibu Rasna, Ibu Naila, Ibu. Coba ya saya tanya. Kalau ada kan biasa soalnya itu apa ya? Kalau lapar makan ya, begitu ya. Itu kan tes kepribadian kan. Kalau lapar makan. Kalau ngantuk, kalau ngantuk Kalau ngantuk tidur. tidur. Kalau capek, ini khusus ibu-ibu ya, bapak-bapak perhatikan. Kalau capek apa kira-kira? Istirahat. 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 Sekarang saya tanya yang terakhir. Kalau lucu, Apa? kalau lucu ketawa, bohong-bohongnya ibu-ibu ini bapak. Ibu-ibu ini kalau lucu beli, Lucu iya check kan? out, Pak. Iya, lucu check out. Heran saya. Makanya saya bilang tadi TU-nya tidak jelas, ini TKP-nya lagi tidak jelas kan? Misalnya lucu, lucu beli, lucu check out. Yang ada itu lucu ketawa Bapak Ibu. Ibu Nalila kan? Makanya khusus ibu-ibu tadi saya tanyakan itu. Harusnya kalau lucu beli, lucu itu ketawa. Masa lucu beli? Jadi enggak nonsen ya Bapak-Bapak ya. Makanya saya khusus tanya pertanyaan itu untuk Bapak-Bapak saja. Untuk ibu-ibu, bukan Bapak-Bapak. Nah, kalau kita laki-laki nih, lucu ya ketawa. Kan? Cuma kalau potongannya ke Pak Rabin, Pak Randy, Pak Alfa, Pak Yayat, ini yang hobi bertanya di marketplace. Kalau sudah dibalas, tidak dibalas ulang lagi. Pukul lari. Pukul lari, drama Cina. Bosan buka marketplace, buka lagi videonya kan, drama Cinanya. Heran juga saya. Oke, Bapak Ibu. Jadi harus santai Bapak Ibu belajar begini. Kalau tidak santai Bapak Ibu nanti stres nanti Bapak Ibu. Soalnya agenda 2 memang agenda yang paling banyak pertemuannya Bapak Ibu. Sampai berapa kali kita sampai lusa tanggal 29. Iya, sampai hari tanggal 29 hari Rabu berarti Bapak Ibu ya. Oke? Jadi harus nikmati pembelajaran. Nah, kembali lagi ya Bapak Ibu sama berakhlak ini Bapak Ibu. Jadi kalau lihat hasil survei ini, harapannya eh, Bapak Ibu bisa sebagai ASN baru, Bapak Ibu bisa implementasikan berakhlak ini lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya, daripada PNS-PNS sebelumnya. Bapak. Itu harapannya, harapannya. Bapak. Oke, jadi tidak apa-apa kalau lucu, check out tidak apa-apa. Yang penting tidak mempengaruhi berakhlaknya Bapak Ibu. Oke, jadi itu harapannya. Kenapa agenda 2 ini ada pembelajarannya untuk Bapak Ibu. Oke, maka di pembelajaran agenda 2 ini penting buat Bapak Ibu untuk mendalami kenapa apa itu berakhlak. Jadi kalau mau Bapak Ibu implementasikan, tentu Bapak Ibu harus tahu apa itu berakhlak. Harus paham apa itu berakhlak. Kemudian harus paham kenapa berakhlak itu jadi penting. Oke? Itu untuk pembelajaran kita kurang lebih pertemuannya berapa kali? Banyak juga pertemuannya. 1, 2, 3, 4 kali pertemuan Bapak Ibu. Satu hari ini dihitung 8 JP. 2, 4, 4. Ya, 8 JP banyak Bapak Ibu. 8 JP, 1 JP itu 40 menit. 8 kali 4, Bapak Ibu kita ketemu. Oke? Jadi bakalan mengantuk Bapak Ibu. Jadi guru yang sukses saya berhasil. Berhasil menidurkan Bapak Ibu semua. Bayangkan 8 jam saya membadongin Bapak Ibu ini. Ini kalau bisa bibir, kalau bisa bukan cuma kebas Bapak Ibu. So punya bibir ini kayak kalau 25 angkatan ini kena varises terasa. So punya bibir Bapak Ibu. 25 angkatan dengan materi yang sama Ibu ini. Varises bibir, bukan lagi kebas. Kebas-kebas. Varises, pinggir-pinggirnya varises.
Ini ngeri Bapak, 25 angkatan, tambah Bapak Ibu satu angkatan 8, berarti 26 angkatan sudah saya bahas ini. Bahan tidak jelas Bapak Ibu. Oke, tapi kewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu dan kewajibannya Bapak Ibu untuk melaksanakan. 8 jam ini agenda 2 terlalu banyak ini. Dua. Tentang bergosip, kalau bergosip ini 8 jam kali 40 menit Bapak Ibu. Sama ini sampai habis bahan ini Bapak Ibu, sampai habis cerita ini. 8 jam kita bercerita dengan Bapak Ibu. Biar bergosip saja tidak selama itu Bapak Ibu. Tidak mampu kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, akronim yang pertama. Sekarang kita dalami satu-satu Bapak Ibu. Ini jam berapa sih? Oh, jam 11. Satu-satu. Nah, ada akronim yang pertama itu Bapak Ibu adalah berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan ini Bapak Ibu dapat lihat atau terwujud dari bagaimana Bapak Ibu bekerja melakukan pelayanan. Bapak Ibu itu punya komitmen memberikan pelayanan yang prima. Prima itu di atas harapannya orang, di atas ekspektasinya orang Bapak Ibu. Jadi demi kepuasan masyarakat. Jadi Bapak Ibu memang terangkat, kemudian memang menjadi PNS. Itu tugasnya Bapak Ibu kalau di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, tugasnya Bapak Ibu itu yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik, kemudian yang kedua melakukan pelayanan publik. Memang tugasnya Bapak Ibu terangkat ini jadi pelayan masyarakat. Jadi kalau ada yang merasa dirinya terangkat jadi PNS sudah wah, salah Bapak Ibu. Saya sudah 13 tahun jadi pembantunya masyarakat. Salah. Oke? Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu jadi PNS itu sudah lebih daripada masyarakat. Tidak Bapak Ibu. Justru Bapak Ibu melaksanakan pelayanan untuk masyarakat karena digaji dari pajaknya masyarakat. Nah, itulah kenapa agenda 2 ini mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu nanti 100% silahkan implementasikan bahwa kalau Bapak Ibu bekerja itu berorientasi kepada pelayanan. Oleh untuk kepuasannya yang dilayani. Oke, caranya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu harus tahu mana kebutuhannya masyarakat, kemudian dalam pelayanan Bapak Ibu harus ramah, harus cekatan, harus solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian kalau memberikan pelayanan, Bapak Ibu usahakan melakukan perbaikan tiada henti, Bapak Ibu. Istilahnya kalau jangan puas kalau sudah kasih pelayanan sama orang terus selesai, sudah puas, jangan Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu saya kurang apa dalam pelayanan, apa yang kurang, bagaimana hasilnya Bapak, itu ditanyakan kembali. Nah itu gambaran atau wujud dari bagaimana Bapak Ibu nanti kalau mengimplementasikan berorientasi pelayanan. Oke? Kalau dari sisi pengertian Bapak Ibu, orientasi pelayanan ini bagaimana Bapak Ibu menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh publik. Publik dalam hal ini Bapak Ibu ada 3 ya. Yang pertama itu masyarakat, kemudian yang kedua itu pemangku kepentingan, yang ketiga itu sektor privat. Jadi Bapak Ibu, kalau pertanyaannya Bapak Ibu, memangnya untuk kepada siapa diberikan pelayanan Bapak Ibu? Bapak Ibu memberikan pelayanan itu pertama kepada masyarakat, kemudian ya kedua yaitu stakeholder atau pemangku kepentingan, kemudian yang ketiga itu adalah sektor privat atau swasta. Kalau masyarakat sudah jelas Bapak Ibu, mau Ibu Intan, Ibu Naila, Ibu Nadila, apalagi kalau dicapil pasti kepada masyarakat, pencatatan sipil. Ibu Naila kepada pasien-pasiennya, Bapak Ibu Intan, Ibu Naila juga begitu pelayanannya kepada masyarakat. Nah, pelayanan itu bisa jadi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Bapak Ibu, contoh pemangku kepentingan ini misal sesama PNS. Oke? Sesama PNS. Misal kalau di BKPSDM, di BKD, itu kan tidak ada masyarakat naik pangkat, yang adanya PNS. Nah, siapa yang memberikan pelayanan kenaikan pangkat? Teman-teman yang ada di BKPSD. Nah, itulah kenapa pelayanan juga diberikan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan. Kemudian ada pelayanan diberikan kepada sektor privat atau swasta, Bapak Ibu. Contohnya bagaimana? Contohnya teman-teman yang ada di perizinan. Berikan izin usaha pada pengusaha atau UMKM. Oke? Itu sektor privat. Atau teman-teman di Bapenda, misal tarik pajak
pajak retribusi kepada perusahaan, nah, itu pelayanannya kepada pihak sektor privat atau swasta. Oke, ukurannya nanti apa? Ukurannya kalau orang yang atau pihak yang diberikan pelayanan Bapak Ibu itu sudah puas, itu ukurannya kita jadi PNS. Jadi silahkan Bapak Ibu, orientasinya Bapak Ibu mulai saat ini silahkan berorientasi kepada pelayanan, karena Bapak Ibu digaji untuk jadi pelayan publik. Jadi untuk menghilangkan arogansi Bapak Ibu. Bahwa biasa kan kalau orang sudah terangkat PNS kan sombong-sombong Bapak Ibu. Ada kan begitu Bapak Ibu. Tapi bukan di kelompok 3 ya. Di Konoha kayaknya Bapak Ibu, bukan di Indonesia. Iya, Ibu Mei. Lalu saya 2 tahun lalu kayaknya, 2 tahun lalu Bapak Ibu, itu pernah mengajar, pernah lah, latar juga begini, 2 tahun lalu. Pas tatap muka, dia tanyanya begini, izin Pak, ada tidak aturan besaran PIN Korpri? Begitu dia tanya, Ibu Mei, Ibu Intan. Jadi tidak ada memang secara aturan untuk ukurannya itu tidak ada. Jadi saya jawabnya tinggal bilang, bebas kalau Bapak Ibu mau pakai besarnya kayak kepala kipas boleh, yang penting dipakai. Itu nanti mau ditaunya bilang jadi PNS, heran juga saya. Ada juga yang bilang, Pak izin Pak kalau pakai baju korpri, batik korpri itu wajib pakai PIN Korpri lagi Pak. Iya serius, ada yang dia tanya begitu. Jadi saya bilang tidak mesti, karena satu badan itu sudah PIN Korpri Bapak Ibu. Sudah PIN Korpri semua batiknya Bapak Ibu. Heran juga saya, ada orang baru terangkat begitu Bapak Ibu. Ya makanya Bapak Ibu harus diperbaiki dulu ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terangkat jadi PNS atau aparatur sipil negara, itu fungsi utamanya adalah melakukan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. 3 itu saja tugasnya Bapak Ibu. Karena dalam bekerja Bapak Ibu harus nilai-nilai dasarnya itu dalam bekerja Bapak Ibu harus berorientasi pada pelayanan. Itu yang pertama. Oke, kepada siapa? Kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan sektor privat Bapak Ibu. Oke. Kalau namanya dulu PNS itu namanya Ambtenar Binnendienst Bestuur. Nama lain PNS itu orang yang bekerja di pemerintahan Belanda, Bapak Ibu. PNS dulu itu, makanya dulu PNS itu sampai sekarang kebiasaannya itu sombong-sombong karena masih model Ambtenar zaman dulu, PNS zaman dulu. Nah, harapannya sekarang untuk memperbaiki citra institusi pemerintah dan citranya ASN, Bapak Ibu, maka dibuatlah core value ASN berakhlak atau nilai-nilai dasar ASN berupa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, yang pertama ini adalah berorientasi pelayanan. Bapak Ibu dalam bekerja harapannya Bapak Ibu harus berorientasi kepada pelayanan. Itu dulu. Oke. Jadi marah Ibu Nadila. Sampai Ibu Nadila marah. Saya kira saya Ibu Nadila. Oke, kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara membangun sikap berorientasi pelayanannya Bapak Ibu? Pertama, Bapak Ibu harus berpikir bahwa pelayanan publik itu adalah hak warga negara sebagai amanat dari konstitusi atau undang-undang. Jadi sebagai PNS, Bapak Ibu harus berpikir bahwa semua orang berhak. Jadi kalau hak ini tidak boleh tidak, Bapak Ibu, bahwa harus. Semua orang berhak mendapatkan pelayanan publik. Oke? Kemudian cara kedua, Bapak Ibu sebagai pelayan publik itu diselenggarakan, artinya Bapak Ibu kerja sebagai ASN itu dibayar menggunakan uang pajak Bapak Ibu, yang kemudian uang pajak itu bersumber dari warga negara. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu itu digaji oleh masyarakat. Makanya Bapak Ibu harus melayani masyarakat Bapak Ibu. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, Bapak Ibu berpikir bahwa pelayanan publik ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Misalnya begini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu harus melaksanakan pelayanan untuk hal-hal strategis itu? Maksudnya begini. Kalau Bapak Ibu hari ini mempercepat, kemudian mengefisiensi, mengefektifkan kepuasan pelayanan pada masyarakat, contoh kecilnya, teman-teman yang di Capil misal, ada orang mengurus
memperbaiki akta kelahiran dengan kartu keluarganya supaya untuk pengurusan taspen misal. Nah, secara tidak langsung Bapak Ibu kalau cepat pelayanannya maka orang yang mengurus juga untuk taspennya itu cepat terima uang taspennya Bapak Ibu. Oke? Nah, makanya dia sifatnya bisa di masa yang akan datang. Kemudian pelayanan publik juga mestinya tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara, tapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Itu 4 cara bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menumbuhkan rasa berorientasi pelayanannya Bapak Ibu. Oke, kemudian contohnya, contoh perilaku atau implementasi berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN Bapak Ibu. Contohnya, banyak contoh lain Bapak Ibu, tapi ini salah satunya saja. Yang pertama, Bapak Ibu kalau memberikan pelayanan itu bisa mendengarkan keluhan pelanggan dengan sabar dan meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam pelayanan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memberikan pelayanan, misalkan kayak pegawai-pegawai bank, Bapak Ibu. Jadi PNS sekarang di kantornya Bapak Ibu ada yang melayani di Indomaret begitu. Kalau masuk selamat pagi, ada di kantornya Bapak Ibu. Jarang saya dapat Bapak Ibu. Yang ada kalau orang masuk pelayanan, duluan PNS bilang, urus apa le? Kayak lebih kepada mengajak berantem Bapak Ibu. Jarang kita lihat itu kayak PNS kayak di pegawai Indomaret tanyakan selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang, selamat berbelanja. Itu harusnya begitu PNS Bapak Ibu, karena orientasi pelayanan. Oke? Baru ini tidak. Pokoknya orang masuk tidak ditanya pelayanannya apa tiba-tiba keluar. Oke? Kemudian dalam pelayanan contohnya juga Bapak Ibu responsif dan cekatan dalam menangani komplain yang diajukan masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi PNS dikritik, jadi jangan marah-marah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu perbaiki kesalahannya Bapak Ibu. Oke? Kalau ada komplain dari masyarakat cepat ditangani. Nah, itu orientasi pelayanan contohnya. Kemudian berpenampilan rapi, menyapa dan memberikan salam serta mengucapkan terima kasih setelah memberikan pelayanan. Oke? Jadi, terima kasih Bapak Ibu sudah berkunjung. Kira-kira begitu jadi PNS Bapak Ibu. Tapi jarang ya. Makanya Bapak Ibu dikasih contoh berorientasi pelayanan, dikasih materi berorientasi pelayanan supaya Bapak Ibu paham dalam memberikan pelayanan. Kemudian kalau Bapak Ibu memberikan pelayanan tidak boleh membedakan status sosial, jenis kelamin, agama dan ras. Apalagi kalau bawa perasaan tidak boleh. Nanti kalau ada mantannya ibu-ibu ini yang pelayanan terus Bapak Ibu yang mau pelayani pakai perasaan nanti tidak jadi dilayani. Jadi tidak boleh, maksudnya tidak boleh bedakan berdasarkan status sosial, jenis kelamin, agama, ras, apalagi perasaan tidak boleh. Oke, jadi sama semua kepada masyarakat pelayanannya standarnya sama semua. Kemudian memberikan pelayanan terbaik, terus memberikan pelayanan secara transparan serta sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Kemudian setelah melakukan pelayanan, Bapak Ibu melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik. Contohnya apa? Itu tadi ada evaluasi ditanya, bagaimana Bapak Ibu pelayanan saya? Kira-kira begitu. Jarang ada di PNS Bapak Ibu. Padahal sudah ada aturannya. Bapak Ibu harus berperilaku berorientasi pelayanan. Oke? Itu yang pertama Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woi, masih 6 lagi Bapak Ibu. Ini baru berorientasi pelayanan, masih 6 lagi. Kira-kira untuk berorientasi pelayanan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih 6 lagi, Bapak Ibu tenang. Masih 6 lagi. Masih banyak materinya kita, Bapak Ibu. 6 lagi. Ini baru berorientasi pelayanan, belum lagi 6 indikator lainnya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sakit telinga mendengar, saya kebas bibir sampaikan Bapak Ibu. Soalnya kalau bisa Bapak Ibu saya kirimkan materinya, Bapak Ibu baca sendiri saja itu. Berat, Bos. Gaji sama, saya yang mengajar siksa. Iya, siksa. Halo, bosku. Ikut latsar juga. Kita CPNS kecil. Oke, Bapak Ibu, itu agenda pertama, Bapak Ibu. Agenda pertama. Nilai pertama dari berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Jadi, Bapak Ibu itu jadi PNS harus memang fungsinya untuk melayani masyarakat. Oke, jadi Bapak Ibu itu tidak boleh mengeluh karena
tugas baik secara berakhlak maupun Undang-Undang 20 tahun 2023, memang tugasnya Bapak Ibu itu sebagai pelayan publik, sebagai pelayan publik. Kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada stakeholder atau pemangku kepentingan, dan kepada sektor privat. Tiga itu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang terlalu senang jadi PNS, stop dulu deh. Karena cuma diangkat jadi pembantunya negara. Bapak Ibu jadi pembantu negara, pelayan negara, pembokat. Jadi jangan terlalu senang, Bapak Ibu. Oke? Saking senangnya biar hari Jumat juga pakai batik korpri. Bisa main Jumat. Ada yang begitu? Supaya tetangga tahu kan, bilang, bos, so terangkat ini. Ada? Iya. Bapak Ibu sudah bersyukur ya? Belum, belum. Harus banyak-banyak bersyukur, Bapak Ibu. Bersyukur sekali, Pak. Caranya begini. Nah, bersyukur sekali. Karena saya tidak yakin, dari segi nilai TIU, saya tidak yakin. Saya sudah tanya tadi TIU, 5 kali 10, 100. Jadi saya tidak yakin, Bapak Ibu. Dari nilai TKP juga saya tidak yakin. Masa lucu, beli? Harusnya lucu ketawa. Jadi saya tidak yakin nilai Bapak Ibu lulus PNS ini murni karena kemampuan TIU, TKP, Bapak Ibu. Saya tidak yakin. Saya sudah tes tadi. 5 kali 10, 100. Kemudian kalau lucu, beli. Harusnya lucu ketawa. Jadi saya tidak yakin ya, Bapak Ibu. Jadi banyak-banyak bersyukur. Caranya bersyukur bagaimana, Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu menjalankan fungsi dengan baik. Kerja itu memang melayani orang lain. Itu fungsi ASN, Bapak Ibu. Kalau bahasa kasarnya itu pembantunya masyarakat, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diangkat, kemudian dipekerjakan, kemudian digaji. Itu dari uang pajak. Yang uang pajak itu ditarik dari masyarakat. Yang membayar itu masyarakat, Bapak Ibu. Dan ingat ya, Bapak Ibu. Ini supaya Bapak Ibu ada rasa bersyukur. Pajak itu berbeda dengan retribusi. Pajak itu, Bapak Ibu, ditarik secara paksa. Coba, uang yang ditarik secara paksa yang kemudian digaji untuk Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu kalau kerja malas-malas, apa jadinya nanti uang pajaknya orang? Mau miskin, mau kaya, mau ada uang, mau tidak ada uang, wajib bayar pajak. Bayangkan, uang yang wajib, yang dipaksakan Bapak Ibu, kemudian dipakai bayarkan gajinya Bapak Ibu. Nah, untuk mensyukuri hal itu, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu melaksanakan tugasnya Bapak Ibu dengan berorientasi pelayanan. Caranya bagaimana? Caranya tadi saya sudah kasih Bapak Ibu. Silakan bahwa Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan itu harus ramah, sopan, berpenampilan rapi. Makanya tadi saya tegur kelompok 3 lumayan rapi semua, Bapak Ibu pakai dasi, mas keren-keren Bapak Ibu. Karena ini baru jam-jam awal kan. Coba kalau sampai kita pembelajaran sampai jam 9 malam, mulai kusut-kusut. Ada yang bajunya putih, pakai dasi, bawah sudah celana pendek. Makanya saya tanya tadi, ini di kantor atau di rumah? Saya takut ini yang di rumah ini, pas private. Yang di rumah, di atas putih, di bawah sudah ya. Sudah ada yang kalau kameranya sudah sampai di hidung begini, sudah. Saya tidak tahu. Yang cewek-cewek biasanya begitu kan, yang ibu-ibu. Kameranya sudah di sini kan. Saya tidak tahu karena bajunya di bawah sudah celana pendek kah, atau yang ibu-ibu ini bajenggot kah, kameranya sampai sini kan. Dia tutupi jenggotnya mungkin di kumisnya. Di bawah sudah sampai sini. Izin pas. Cuma keningnya biasa kelihatan. Biasa begitu Bapak Ibu peserta. Sisa keningnya kelihatan. Masih di rumah masih aman ya. Hitam putih. Masih pakai rok. Iya kan? Santai. Kelasnya saya santai Bapak Ibu. Kalau mau sambil ada kopinya boleh. Kalau yang ada kopinya silakan Bapak Ibu. Supaya tidak mengantuk. Karena ini pertemuannya kita lama. 8 jam Bapak Ibu. 8 jam. Bayangkan. 8 jam. Jadi siapkan memang snacknya Bapak Ibu, kopinya Bapak Ibu. Karena saya paham persis Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minum, terus ke samping begini sembunyi-sembunyi, itu turunnya tidak enak. Tidak pas di lubangnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya santai saja. Kalau mau minum, minum Bapak Ibu. Kalau mau makan snack, tutup-tutup begini. Sudah santai Bapak Ibu, supaya tidak mengantuk Bapak Ibu. Ini saja baru saya jelaskan kepada Bapak Ibu latar belakang sama satu nilai berakhlak. Ini sudah mau 2 jam sudah kita butuh. Masih ada 6 nilai berakhlak Bapak Ibu. 6 lagi. Jadi akan lama ini. Bapak Ibu harus santai-santai. Kalau mau bertanya-tanya, kalau ada yang mau
Ada mau dimarah-marah memang kayak Ibu Nadila tadi kan. Iya, supaya tidak mengantuk. Saya takutnya Bapak Ibu mengantuk, tidak konsen nanti pembelajaran. Oke? Jadi sepakat ya Bapak Ibu. Ada minumnya Bapak Ibu sebentar kalau habis salat Jumat. Kita ketemu lagi pembelajarannya. Misalkan sudah ada minumnya Bapak Ibu ya, ada snacknya Bapak Ibu. Oke, supaya jangan mengantuk Bapak Ibu. Santai saja orang belajar. Orang belajar itu itulah bedanya Bapak Ibu. Pembelajaran orang dewasa dengan pembelajaran anak kecil. Bapak Ibu. Kalau pembelajaran anak kecil itu waktunya sudah ditentukan, metodenya ditentukan. Tapi kalau orang dewasa silakan Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu belajar dijadikan seperti anak kecil. Takut nanti mengantuk, bosan Bapak Ibu. Oke, kayak Ibu Mei sambil sama anaknya boleh, boleh. Silakan Bapak Ibu. Aman. Kalau yang ada yang di kos ini atau asli lu semua ya di rumah ya. Kalau ada yang mau Zoom sama papa mamanya, boleh Zoom saja dengan papa mamanya. Khusus sama saya boleh. Yang bikin tidak mengantuk, ajak Kapolres lu, Banggai, Zoom, boleh, boleh supaya tidak mengantuk kan? Iya, siapa tahu kan? Iya Pak, saya mengantuk. Apa yang kira-kira tidak mengantuk? Saya kalau ketemu polisi lalu lintas, boleh panggilin polisi lalu lintas. Zoom Bapak Ibu, kasih di kamera. Iya, supaya tidak mengantuk Bapak Ibu. Anti mainstream kan izin Pak. Ini kayak ini. Alasan pergi minum ditulis di chat izin Pak. Ke toilet sudah. Kalau mau minum minum saja. Tidak usah bilang izin ke toilet. Kalau mau izin itu kalau di kelasnya saya karena ini lama sampai jam 5. Kemudian besok tambah 2 jam. Besoknya lagi tambah 3 jam. Berarti 8, 12. Hampir 12 jam total. Kalau Bapak Ibu mau minta izin, usahakan minta izinnya, Pak izin ke luar negeri. Izin umroh. Boleh silahkan. 12 jam Bapak Ibu. Ini alasan izin Pak kamar mandi. Alasan saja. Mau pergi minum itu. Yang izin-izin di kamar mandi ini. Pak Yayat, Pak izin ke toilet. Ibu Nadila, enggak mungkin Ibu Nadila ke toilet cepat kan? Pasti lama Ibu Nadila. Karena kalau cewek-cewek kan di toilet itu selfie dulu, bikin story dulu, harus lama. Maka saya heran juga ini kelompok 3. Oke, jadi supaya Bapak Ibu sebentar tidak mengantuk di jam 1, silakan Bapak Ibu kita zoom sesantai-santainya supaya tidak mengantuk. Panggil papa mamanya, panggil pacarnya boleh, papanya pacarnya boleh panggil, Pak Kapolres supaya tidak mengantuk. Ibu Mei sambil temani anaknya, boleh, boleh. Daripada Bapak Ibu mengantuk kan sukses nanti saya mendongeng Bapak Ibu tidur semua nanti Bapak Ibu. Saya yang siksa. Oke? Oke, baik Bapak Ibu. Itu dulu untuk silakan nanti yang cowok-cowok persiapan. Kalau yang muslim silakan siapan salat Jumat. Kalau yang ibu-ibu silahkan menyiapkan untuk suaminya atau pacarnya di salat Jumat. Silahkan Bapak Ibu. Itu dulu untuk pertemuan kita sampai jam 11.28. Oke, kita lanjut lagi. Jam berapa? Kira-kira bisa Bapak Ibu masuk lagi jam berapa? Sesuai jam saja, Pak. Jam begitu, Bos. Tidak ada, mau makan dulu kita apa? Bapak itu cuma diajar. Saya yang siksa yang sakit leher. Kasih lah Jam 2 boleh, Pak. Hah? Jam 2 lah. Jam 2 boleh. Boleh. Supaya makan dulu. Oke? Jam 2 tank sudah di room ya, Bapak Ibu ya. Siap. Bapak Ibu main-main klakson ke ketik-ketik yang jelas di room. Oke? Kasih sedikit Parendi Hama. Baru 1 ini. Ada 6 lagi indikator mau dibahas. Jadi jam-jam 2 lah. Oke? Diskusi. Pokoknya snacknya Bapak Ibu, minumnya Bapak Ibu silahkan disediakan sebentar jam 2 supaya tidak mengantuk. Panggil pacarnya, papanya pacarnya terserah. Mau panggil Pak Kapolres, Pak Dandin, Pak Danren, boleh panggil semua. Zoom. Supaya tidak mengantuk kan. Atau, kalau tidak percaya Ibu Mei, saya ini sebentar rencana supaya saya tidak mengantuk. Saya pakai layar tajam, ajak ke tangga semua. Pakai fokus saya. Baru sambung di speaker masjid. Saya begitu supaya satu kampung ini, satu RT ini dia ingat Bapak Ibu ajar kan. Satu RT di sini belajar Portfolio ASN berakhlak. Oke, Bapak Ibu. Demikian ya untuk pertemuan pertama. Jam pertama nanti kita ketemu lagi berarti Pak Davin bilang jam 2. Boleh supaya Bapak Ibu istirahat, makan apa. Jangan baring-baring, tak tidur nanti Bapak Ibu.
Oke, jam 2. Jadi mohon izin Pak Akhir, katanya beliau teman-teman ini jam 2 katanya. Siap, siap, Manandar. Jam 2. Iya, siap. Saya kembalikan sama Pak Akhir. Silakan Pak Akhir. Baik, terima kasih Pak Nandar. Bapak Ibu sekalian, berarti sebentar habis sholat Jumat jam 2 ya. Jam 2, Nanti siap. kita pakai ID Zoom yang ini lagi. Ya, diharap tidak ada yang terlambat ya. Silakan menyesuaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Akhir. Siap.